Halo, selamat datang di ruang kecil yang tenang ini. Di sini kamu gak perlu terburu-buru, gak perlu mikirin apapun. Cukup duduk atau berbaring dengan nyaman, dan biarkan suaramu aku pandu masuk ke malam yang damai. Hari ini mungkin melelahkan, mungkin penuh pikiran, mungkin banyak hal yang belum sempat kamu selesaikan. Tapi itu semua bisa kamu lepaskan sebentar. Karena malam ini aku akan menemani kamu dalam sebuah perjalanan pelan, lembut, yang akan membawa tubuhmu rileks, pikiranmu tenang, dan hatimu lebih ringan. Siapkan posisi ternyamanmu, tarik napas perlahan, dan biarkan dirimu tenggelam dalam cerita yang menenangkan. Malam ini kita akan menyelami sebuah kisah asal-usul Pulau Madura. Dan jika suka dengan kisah penghantar tidur seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Semoga semua yang subscribe dan ikut mendukung channel ini diberikan kelimpahan rezeki, kemudahan dalam setiap langkah hidupnya, dan ketenangan lahir batin. Amin. Selamat menikmati, dan semoga malam ini menjadi awal dari tidur yang benar-benar nyenyak. Bayangkan sebuah pulau di timur Jawa, dikelilingi laut biru yang luas, ombak yang tidak pernah lelah memukul pantai, dan angin asin yang menggulung aroma garam dari ujung ke ujung. Di siang hari, matahari menyengat begitu terik hingga tanah terlihat retak seperti kulit bumi yang sedang haus. Di malam hari, angin laut mengirimkan dingin yang menusuk. Dan di tengah kondisi alam yang keras itu, lahir masyarakat yang tak kalah kerasnya. Tanah yang keras melahirkan jiwa yang tangguh. Madura bukanlah tanah subur seperti Jawa, bukan pula dataran luas seperti Sumatera. Di sini, tanahnya berbatu, airnya minim, dan hidup bergantung pada dua hal, yaitu laut dan kerja keras. Karena itu, sejak ratusan tahun lalu, orang Madura dikenal sebagai pelaut pemberani, peternak kuda yang tangkas, pengolah garam yang tekun, dan pejuang yang tidak mundur selangkah pun. Karakter orang Madura dibentuk oleh alamnya sendiri, keteguhan, ketegasan, dan kehormatan yang dijunjung setinggi nyawa. Pulau yang jarang dibahas tapi selalu ikut menentukan sejarah Nusantara. Nama Madura jarang muncul sebagai pusat cerita dalam buku-buku sejarah nasional. Tetapi, jika kita tarik garis waktu Nusantara, pulau ini muncul berulang kali pada momen-momen yang paling menentukan. Ketika kerajaan-kerajaan di Jawa Timur bertarung, ketika perang melawan kolonial pecah, ketika jalur pelayaran antara Jawa, Bali, dan Kalimantan dibangun, ketika ekonomi garam Nusantara berkembang. Madura bukan pusat, tetapi selalu menjadi kekuatan yang menggerakkan. Perjalanan panjang yang jarang diceritakan. Di balik kerasnya alam dan kerasnya watak masyarakatnya, Madura menyimpan kisah yang jauh lebih kaya daripada sekedar garam dan karapan sapi. Ada cerita tentang kerajaan tua yang bernama Mataram kuno dari Gunung Geger,
tentang dinasti bangsawan Sunemep yang memegang peranan penting ribuan tahun, tentang para pelaut Madura yang berkelana hingga Selat Makassar, Banjarmasin, bahkan ke Malaysia. Ada kisah perang yang getir, kisah pengkhianatan, kisah perdagangan, dan kisah bagaimana Madura bertransformasi dari pulau terpencil menjadi wilayah yang terhubung langsung dengan Jawa melalui Suramadu, jembatan laut terpanjang di Indonesia. Perjalanan kita dimulai dari sini. Hari ini, kita akan membuka lembaran sejarah yang jarang diceritakan. Bagaimana Madura berdiri, bertahan, dan berkembang selama 1000 tahun lebih. Perjalanan kita dimulai dari titik nol, asal-usul kerajaan-kerajaan kuno Madura, masa ketika pulau ini pertama kali mencatatkan namanya dalam sejarah Nusantara. Selamat datang di sejarah Pulau Madura, tanah garam, tanah kehormatan. Sebelum Indonesia terbentuk, sebelum Majapahit berdiri, bahkan sebelum cerita-cerita besar Nusantara kita kenal hari ini tercatat dalam naskah kuno, nama Madura sudah lebih dulu muncul, sunyi namun tegas dalam prasasti-prasasti Jawa kuno. Pada abad ke-10 hingga ke-13, Madura bukanlah pulau terpencil tanpa suara. Ia berada di persimpangan sejarah, terhubung dengan kerajaan-kerajaan besar yang mengatur jalannya politik, ekonomi, dan perang di Jawa. Di bawah bayang-bayang 4 kerajaan besar, selama berabad-abad Madura masuk dalam orbit 4 kekuatan utama: Mataram kuno, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Namun bukan berarti Madura hanyalah bawahan. Ia lebih mirip sekutu strategis, wilayah penting yang harus dijaga karena posisinya di jalur pelayaran Nusantara. Madura memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu pelabuhan-pelabuhan alami yang aman, pelaut-pelaut yang ahli mengarungi Selat Madura, dan sumber daya garam yang dibutuhkan seluruh Jawa. Kerajaan manapun yang menguasai Madura akan menguasai jalur dagang laut antara Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mataram kuno, awal kisah yang tercatat. Catatan tertua mengenai Madura muncul pada masa Mataram kuno sekitar abad ke-10. Dalam beberapa prasasti disebutkan nama Madura atau Madure, sebuah pulau yang sudah memiliki pemukiman, pelabuhan, dan sistem pemerintahan lokal. Saat itu, Madura menjadi wilayah pelabuhan, pemasok garam, dan rute penting menuju Jawa Timur. Para ahli sejarah meyakini bahwa sejak periode ini, orang Madura sudah dikenal sebagai pelaut ulung yang bisa berlayar jauh ke luar Jawa. Kediri dan Singasari, pulau para pelaut. Ketika Mataram pecah menjadi kerajaan Kediri, Madura tetap memegang peran penting dalam perdagangan rempah dan garam. Kapal-kapal kecil dari Sumenep dan Pamekasan membawa hasil laut menuju pelabuhan-pelabuhan Jawa Timur. Lalu datanglah era Singasari, masa ketika banyak wilayah Nusantara mulai diintegrasikan di bawah satu kekuasaan. Di masa ini, Madura dikenal sebagai daerah dengan kekuatan maritim kuat, bahkan cukup kuat untuk membantu Singasari mengamankan pesisir Jawa. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan adanya pemukiman yang makmur, jalan-jalan kuno yang menghubungkan pesisir dengan pedalaman, dan struktur pemerintahan lokal yang teratur. Madura di masa Majapahit, sekutu laut yang penting. Ketika Majapahit muncul sebagai kerajaan maritim paling besar dalam sejarah Nusantara, Madura mendapatkan posisi yang bahkan lebih strategis. Para pelaut Madura menjadi bagian penting dalam pengamanan jalur perdagangan, pergerakan pasukan laut,
dan distribusi logistik kerajaan. Madura bukan sekedar pulau kecil di timur Jawa. Ia adalah pintu laut Majapahit. Banyak bangsawan Madura juga menjadi pejabat penting dalam administrasi Majapahit, terutama dalam urusan pelayaran dan perdagangan. Jejak tua yang terkubur waktu. Di Sunanap dan Sampang, arkeolog menemukan bukti-bukti kehidupan kuno, gerabah tua, struktur pemukiman, sisa-sisa pelabuhan, bahkan peralatan logam ribuan tahun usianya. Semua itu menunjukkan satu hal, Madura sudah maju jauh sebelum tercatat dalam naskah sejarah. Di balik kerasnya tanahnya, pulau ini menyimpan peradaban maritim yang aktif dan dinamis. Awal yang sunyi sebelum memasuki masa kerajaan lokal Madura yang sesungguhnya. Bab ini adalah pintu masuk ke masa paling menarik dalam sejarah Madura. Masa ketika pulau ini tidak hanya berada dalam pengaruh kerajaan lain, tapi membangun kerajaannya sendiri, kerajaan-kerajaan yang kelak melahirkan tokoh besar, panglima perang dan bangsawan yang disegani. Dan perjalanan kita berikutnya akan menuju masa itu. Memasuki abad ke-13, angin sejarah mulai berubah di Pulau Madura. Jika sebelumnya pulau ini berada dalam bayang-bayang kerajaan Jawa, kini Madura perlahan membangun kekuatan politiknya sendiri. Bukan lagi sekadar jalur pelayaran, bukan lagi sekadar pemasok garam, tetapi kekuatan mandiri dengan raja, pelabuhan, tentara, dan jaringan perdagangan sendiri. Disinilah dua bintang Madura lahir, Kerajaan Sumenep di timur dan Kerajaan Bangkalan di barat. Keduanya memiliki karakter yang berbeda, namun bersama-sama membentuk identitas Madura selama berabad-abad. Kerajaan Sumenep, permata pesisir timur. Di ujung timur Madura terbentang sebuah wilayah pesisir yang kaya akan angin, garam, dan pelabuhan alami. Wilayah ini kelak dikenal sebagai salah satu pusat maritim terpenting di Jawa Timur, Kerajaan Sumenep. Pada abad ke-13, ketika perdagangan Laut Asia Tenggara mencapai puncaknya, pelabuhan-pelabuhan Sumenep berkembang pesat. Kapal-kapal besar dari berbagai penjuru dunia singgah di sini. Pedagang Arab membawa wangi rempah dan kain halus. Pedagang Gujarat datang dengan manik-manik dan logam. Pedagang Melayu berdagang hasil hutan dan kapur barus. Pedagang Tiongkok membawa keramik, sutra, dan teknik perdagangan baru. Sumenep menjadi melting pot budaya maritim Nusantara. Bahasanya diperkaya, seni musiknya terpengaruh, dan arsitekturnya perlahan berubah menjadi gaya pesisir yang kosmopolitan. Kesultanan Sumenep yang berdiri hingga akhir abad ke-19 bukanlah kerajaan biasa. Ia adalah simbol kemakmuran, diplomasi, dan kecanggihan budaya Madura. Istana yang kita lihat hari ini dengan gerbang berwarna kuning cerah, ukiran halus, dan halaman luas adalah bayangan masa lalu ketika Sumenep menjadi pusat seni, perdagangan, dan kekuasaan. Bahkan dalam sejarah Jawa, banyak raja dan bangsawan yang meminta bantuan militer maupun diplomatik kepada adipati-adipati Sumenep. Sumenep bukan sekedar kerajaan kecil, ia adalah jantung peradaban timur Madura. Kerajaan Bangkalan, benteng barat yang tak pernah mundur. Jika Sumenep adalah pusat perdagangan, maka Bangkalan adalah pusat kekuatan militer Madura. Di wilayah barat pulau ini berdirilah kerajaan yang dikenal karena keberanian para adipatinya. Disinilah tumbuh tradisi Madura yang keras,
disiplin, dan siap tempur. Bangkalan memegang peranan besar dalam politik Jawa Timur, aliansi militer antar kerajaan, dan perebutan kekuasaan di pesisir utara Jawa. Bahkan dalam beberapa periode sejarah, pengaruh Bangkalan mampu menyaingi kerajaan besar di Jawa. Nama-nama seperti Cakraningrat menjadi legenda, dikenang karena kecerdikan politik dan keahliannya dalam perang. Dua kekuatan yang membentuk identitas Madura. Di timur, kerajaan yang makmur, terbuka, dan kosmopolitan. Di barat, kerajaan yang disiplin, gagah, dan berani mengangkat senjata. Dua kutub ini membuat karakter Madura terbentuk seperti sekarang. Tegas, penuh loyalitas, pekerja keras, memiliki harga diri tinggi, dan tidak mudah tunduk pada tekanan. Madura bukan hanya pulau, tetapi peradaban yang tumbuh dari dua kekuatan besar yang berdiri berdampingan selama berabad-abad. Pada abad ke-15, sebuah gelombang besar bergerak dari pesisir utara Jawa, dari Gresik, Ampel, Tuban, hingga Demak. Bukan gelombang air, tetapi gelombang perubahan yang membawa ajaran, budaya, dan pandangan hidup baru, Islam. Para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat berlabuh dengan kapal penuh rempah. Sementara para ulama datang membawa kitab, hikmah, dan semangat dakwah. Arus itu perlahan menyeberang Selat Madura, memasuki kampung-kampung nelayan, pesisir garam, dan pusat kekuasaan para adipati. Dan sejak saat itu, sejarah Madura memasuki babak baru. Sunan Cendana, jembatan emas penyebaran Islam di timur Madura. Di antara para penyebar Islam yang datang, nama Sunan Cendana menempati posisi istimewa. Beliau bukan hanya seorang ulama, tetapi penghubung antara ajaran Islam dan tradisi lokal masyarakat Madura. Di wilayah timur, khususnya Sumenep, Sunan Cendana membangun pusat pengajaran, mengajarkan Al-Quran, fikih, dan akhlak, sekaligus menanamkan nilai dasar Islam, kejujuran, keberanian, dan harga diri. Ajaran itu diterima dengan cepat, bukan karena paksaan, tetapi karena Islam selaras dengan karakter orang Madura yang menjunjung tinggi kehormatan dan ketegasan. Melalui tokoh-tokoh seperti Sunan Cendana, Islam tumbuh bukan sebagai agama baru, tetapi sebagai identitas budaya. Islam menjadi nafas kehidupan Madura. Transformasi itu tidak terjadi dalam satu hari. Namun, abad demi abad, Islam mulai meresap ke setiap aspek kehidupan. 1. Tradisi. Upacara adat, kesenian, dan ritual lokal berubah mengikuti ajaran Islam. Tradisi selamatan, doa selamatan, hingga musik saronen menyatu dengan nilai-nilai keislaman. Hukum adat. Sistem sosial Madura yang keras dan tegas dijaga dengan nilai syariat dan etika santri. Konsep kehormatan, tanggung jawab, dan amanah mendapat dasar baru dari ajaran agama. Pendidikan. Langgar dan pesantren tumbuh di setiap daerah. Anak-anak Madura belajar membaca Quran sejak kecil,
menciptakan generasi yang disiplin dan religius. Hubungan sosial, relasi antar warga, antara adipati dan rakyat, bahkan antar kampung, mulai diatur dengan prinsip-prinsip Islam, ukhuwah, keadilan, dan solidaritas. Dalam satu abad, Islam bukan lagi sekadar agama yang dianut. Ia menjadi jiwa yang menghidupkan masyarakat Madura. Madura menjadi tanah santri. Seiring tumbuhnya pesantren, Madura berubah menjadi salah satu pusat keilmuan Islam terbesar di Nusantara. Dari pulau inilah kelak lahir tokoh-tokoh besar, ulama, cendekiawan, pemimpin masyarakat, serta ahli fikih yang dihormati hingga ke Jawa, Kalimantan, bahkan Malaysia. Tradisi santri yang kuat inilah yang kemudian melahirkan karakter khas Madura, religius, disiplin, jujur, dan berani membela keyakinan. Ajaran Islam dan karakter orang Madura menjadi satu. Pada abad-abad berikutnya, ketika gelombang kolonialisme datang, ketika perang meletus, ketika penduduk Madura merantau ke seluruh Nusantara, nilai-nilai Islam menjadi kompas hidup mereka. Bagi orang Madura, agama bukan sekadar ritual, tetapi fondasi kehormatan. Dan kehormatan adalah segalanya. Abad ke-17 adalah masa kegelapan bagi Jawa. Kerajaan Mataram yang dulu begitu kuat mulai melemah. Perebutan tahta, konflik internal, dan wabah membuatnya rapuh. Di saat yang sama, VOC, perusahaan dagang Belanda yang perlahan berubah menjadi kekuatan militer, terus memperluas cengkeramannya di Nusantara. Kekacauan itu menciptakan ruang kosong, ruang yang kelak diisi oleh seorang bangsawan muda dari Madura, seorang tokoh yang namanya masih menggema hingga hari ini, Trunojaya. Lahirnya pemimpin dari tanah keras. Trunojaya berasal dari bangsawan Arusbaya, wilayah Bangkalan. Ia tumbuh di tengah tradisi Madura yang keras, keberanian, loyalitas, dan harga diri yang tak bisa ditawar. Sejak muda, Trunojaya memperlihatkan 3 hal: karisma yang mampu membuat orang siap mati di belakangnya, kecerdikan dalam membaca politik Jawa, dan keberanian yang membuatnya tak gentar pada raja ataupun kolonial. Saat Mataram terjebak konflik dan VOC sibuk menguasai pelabuhan, Trunojaya melihat sesuatu yang orang lain tak berani bayangkan: kesempatan untuk perubahan besar. Api pemberontakan yang berkobar. Dengan dukungan para bangsawan Madura yang kecewa pada Mataram, serta bantuan pasukan Bugis dan Makassar yang terampil dalam perang laut, Trunojaya membentuk kekuatan baru. Mereka bergerak cepat. Pertama, menyerang Jawa Timur, merebut daerah-daerah penting di pesisir, lalu masuk ke pedalaman, menaklukkan kota demi kota, hingga pasukan Mataram jatuh tersungkur dalam ketakutan. Dalam hitungan bulan, gerakannya berubah menjadi badai yang tak bisa dihentikan. Pemberontakan Trunojaya bukan sekedar perlawanan kecil. Itu adalah perang besar yang mengguncang Nusantara. Puncak pemberontakan, serangan ke Jawa Tengah. Pada puncaknya, pasukan Trunojaya berhasil menembus Keraton Pleret, ibu kota Mataram. Dokumen Belanda menyebut peristiwa itu sebagai salah satu momen paling mengerikan dalam sejarah kerajaan Jawa. Bayangkan, istana direbut, bangsawan melarikan diri, pusat kekuasaan Mataram luluh lantak, dan rakyat melihat bahwa kerajaan yang dulu perkasa
kini bisa digoyang oleh seorang pemimpin dari pulau yang kerap diremehkan. Trunojaya tidak hanya menyerang, ia mengguncang tatanan politik Jawa yang sudah berjalan ratusan tahun. VOC dan Mataram terpaksa bersatu. Situasi ini menakutkan bagi dua kekuatan besar, Mataram dan VOC. Keduanya saling membenci, namun demi menghadapi Trunojaya, mereka harus bekerja sama. VOC mengirim pasukan bersenjata lengkap, Mataram mengerahkan prajurit terbaik mereka. Pertempuran besar pun pecah dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah. Pertempuran yang meninggalkan jejak gelap. Desa-desa terbakar, ladang-ladang habis dijarah, kota-kota pesisir menjadi medan perang, rakyat melarikan diri ke hutan. Catatan Belanda menggambarkan kekacauan itu sebagai perang yang membuat Jawa menangis. Dan di tengah semuanya, Trunojaya terus bergerak, tak mudah ditangkap, tak mudah dikalahkan. Hanya pemimpin besar yang bisa membuat dua kekuatan raksasa bersatu melawannya. Akhir perlawanan, awal legenda. Pada tahun 1680-an, gabungan pasukan VOC dan Mataram akhirnya mengepung pasukan Trunojaya. Pertempuran terakhir berlangsung sengit hingga titik darah penghabisan. Trunojaya akhirnya ditangkap, namun pegergian fisiknya tidak memadamkan namanya. Ia dihukum mati, tetapi sejarah mencatatnya sebagai simbol perlawanan, simbol harga diri, simbol keberanian yang lahir dari tanah Madura. Warisan yang melekat hingga kini. Pemberontakan Trunojaya merupakan salah satu episode paling dramatis dalam sejarah Jawa dan Nusantara. Dan yang paling penting, semuanya bermula dari Madura. Trunojaya menunjukkan pada dunia bahwa pulau kecil dengan tanah keras dapat melahirkan pemimpin yang mengguncang kerajaan besar. Jejaknya masih terasa sampai sekarang dalam seni, tradisi, cerita rakyat, dan bahkan dalam mentalitas orang Madura yang tidak pernah gentar menghadapi ancaman. Abad ke-18 dan ke-19 adalah masa ketika Madura berada dalam bayang-bayang kekuasaan VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda. Namun, jangan bayangkan Madura sebagai wilayah yang pasif. Di balik kontrol kolonial, muncul dinamika sosial, ekonomi, dan perlawanan yang membentuk wajah Madura modern. 1. Kekuasaan VOC dan politik adipati. Setelah pemberontakan Trunajaya, VOC tidak hanya memperketat keamanan, mereka juga menata ulang politik lokal. Keluarga Cakraningrat, terutama yang memerintah di Bangkalan, menjadi sekutu sekaligus rival VOC. Mereka masih memegang kekuasaan adat, tetapi setiap keputusan penting, penunjukan adipati, pajak dan urusan militer harus melalui persetujuan VOC. Di banyak desa, rakyat merasakan perubahan ini. Pajak meningkat, tanah adat dikelola ulang, dan kekuasaan tradisional berkurang. Namun masyarakat Madura tetap menjaga martabatnya. Mereka menegakkan hukum adat, hidup dalam komunitas kuat, dan mempertahankan nilai kesetiaan pada pemimpin lokal. 2. Garang. Dari tradisi menjadi sistem ekonomi besar. VOC dan kemudian pemerintah Belanda menyadari satu hal penting. Garam Madura adalah komoditas strategis. Dengan curah hujan rendah dan tanah yang ideal, Madura dapat menghasilkan garam dalam jumlah besar dan stabil. Lebih stabil daripada daerah lain di Nusantara. Maka, pemerintah kolonial mulai mengatur industri garam secara ketat. Mereka mendirikan gudang-gudang garam, menetapkan standar kualitas, bahkan memonopoli distribusi ke wilayah lain. Tambak-tambak garam yang sebelumnya diolah keluarga dan kelompok kecil,
kini masuk dalam jaringan ekonomi kolonial yang luas. Meski begitu, teknik produksi tetap menggunakan cara tradisional. Air laut dialirkan ke petakan, dibiarkan menguap oleh sinar matahari, lalu ditarik menggunakan kayu hingga mengkristal. Pemandangan tambak garam Madura menjadi ikon tersendiri. Hamparan putih berkilau seperti salju di bawah matahari tropis. 3. Kehidupan rakyat keras, sederhana, dan penuh solidaritas. Kehidupan masyarakat di era kolonial tak mudah. Tanah Madura yang kering membuat pertanian sulit berkembang. Banyak keluarga bergantung pada garam, perikanan, dan pekerjaan pelaut. Namun dari kondisi keras ini lahir karakter yang dikenal hingga sekarang. Disiplin, pekerja keras, solidaritas kuat, dan keberanian. Di desa-desa, ritual adat dan tradisi Islam berjalan berdampingan. Pengajian, kenduri, permainan tradisional hingga cikal bakal karapan sapi. Identitas Madura mulai terbentuk semakin jelas. Perpaduan budaya maritim, Islam, dan keteguhan hidup di tanah yang tak pernah mudah. 4. Benih-benih perlawanan. Kebijakan kolonial yang keras tidak diterima begitu saja. Di banyak tempat, muncul perlawanan kecil dan besar baik terbuka maupun terselubung. Para kiai memainkan peran penting. Mereka menjadi pusat pendidikan, tempat berlindung, sekaligus simbol perlawanan moral terhadap ketidakadilan kolonial. Dari pesantren-pesantren inilah kelak muncul tokoh-tokoh ulama dan pejuang Madura yang berperan pada abad berikutnya. 5. Warisan era kolonial. Meskipun Madura menghadapi tekanan besar, era ini meninggalkan fondasi-fondasi yang bertahan hingga masa kini. Sistem tambak garam yang tertata, jaringan perdagangan antar pulau, perkembangan pesantren, dan kedudukan bangsawan Bangkalan Sumeneb dalam politik regional. Sejarawan sepakat bahwa era kolonial bukan sekadar masa penindasan, tetapi juga masa pembentukan karakter Madura. Tangguh, religius, dan berani mempertahankan kehormatan. Tahun 2009 menjadi garis batas yang memisahkan dua era. Pada tahun itu, sesuatu yang selama ratusan tahun hanya dianggap mimpi, akhirnya berdiri melintasi Selat Madura. Jembatan Suramadu. Panjang 5,4 km, jembatan terpanjang di Indonesia pada masanya. Sebuah mahakarya yang menghubungkan Surabaya dan Madura, dua dunia yang sebelumnya selalu dipisahkan oleh laut. 1. Madura terhubung, Madura bergerak. Sebelum Suramadu, perjalanan ke Madura selalu bergantung pada kapal feri. Perjalanan yang lama, melelahkan, dan penuh ketidakpastian cuaca. Saat Suramadu dibuka, semuanya berubah dalam sekejap. Mobil, motor, truk logistik, semua bisa melintas dalam hitungan menit. Ekonomi mulai bergerak. Tanah yang dulu terisolasi kini terbuka bagi investasi. Perdagangan antara Surabaya dan Madura meningkat tajam. Kawasan-kawasan baru lahir seperti pusat kuliner, objek wisata pesisir, industri garam modern, dan kawasan pendidikan. Suramadu bukan hanya jembatan. Ia adalah urat nadi baru yang memompa kehidupan ke seluruh Madura. 2. Munculnya generasi baru Madura. Dengan mobilitas yang semakin mudah,
anak-anak muda Madura tidak lagi terhalang jarak. Mereka belajar di Surabaya, Malang, bahkan keluar pulau, lalu kembali membawa ilmu dan harapan baru untuk tanah kelahirannya. Banyak dari mereka membangun usaha kuliner, UMKM garam, kerajinan, hingga startup berbasis desa. Identitas Madura tetap kuat, namun cara mereka mengekspresikannya berubah, lebih modern, lebih luas, lebih terhubung dengan dunia. 3. Wisata dan budaya mendunia. Suramadu juga membuka pintu bagi wisatawan. Mereka datang melihat keindahan Pantai Lombang, pesona Bukit Jadi, Keraton Sumeneb yang megah, tradisi karapan sapi, dan kuliner legendaris bebek Sinjai. Madura tidak lagi sekadar nama di peta, ia menjadi destinasi. 4. Yang tidak pernah berubah. Namun di balik maju dan mundurnya zaman, ada satu hal yang tetap kokoh. Karakter orang Madura, tangguh menghadapi kesulitan, tegas dalam berbicara, disiplin dalam bekerja, dan sangat setia pada keluarga, ulama, dan nilai-nilai kehormatan. Sejarawan sering berkata, jika ingin memahami Madura, pahamilah rasa hormat dan keberanian. Dua hal ini ada dalam setiap generasi, dari masa kerajaan Sumeneb hingga era Suramadu. 5. Madura dalam Indonesia modern. Perjalanan panjang ini menunjukkan satu hal. Madura selalu punya peran penting dalam sejarah Indonesia. Dari kerajaan-kerajaan tua, dari pelaut dan pedagang, dari pemberontakan Trunajaya, dari para kiai yang memimpin perlawanan, hingga pembangunan jembatan Sulamadu, Madura selalu hadir dalam setiap bab sejarah. Dan hari ini, pulau yang dulu dianggap keras dan terpinggirkan, justru berdiri sebagai salah satu kawasan yang paling dinamis di Timur Jawa. Sebuah tanah yang sedang melangkah menuju masa depan tanpa pernah meninggalkan akar budayanya.